Misalnya orang punya modal, ya lalu diinvestasikan ke aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat. Misalnya pabrik minuman keras, ya ini harga sahamnya lagi tinggi, kita investasi itu haram. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Berusaha dagang dalam mencari penghidupan di dunia disyariatkan dalam Islam. Namun terkadang keinginan sukses dengan jalan pintas telah menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Disadari atau tidak, masyarakat Indonesia masih mempercayai jimat sebagai keberuntungan, keselamatan, hingga pelaris dagangan. Sebuah perilaku syirik yang sangat dilaknat Allah. Terjerumus kesyirikan adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pelakunya bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Allah memuji orang yang bekerja mencari rezeki dengan berdagang itu didahulukan dibanding orang-orang yang berperang berjihad di jalan Allah. Ini kedudukan berbisnis ini dagang itu luar biasa. Nah, maka kita harus contoh. Ya, panduan dari Al-Quran, panduan dari Sunnah Rasulullah SAW, berbisnis, berdagang itu jangan curang, jangan mengurangi timbangan, wailun lil mutaffifin, kemudian jangan berkhianat, la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, kemudian dia harus jujur ya, nah, dan tidak boleh makan harta riba. Kalau kita berbisnis pakai pendekatan minta pertolongan kepada selain Allah, itu jelas haram. Ya, contoh sebenarnya di masyarakat sekarang ini penglaris, pengasih apa itu ya dengan menyimpan jimat tertentu, dengan membaca mantra tertentu gitu ya, atau ada dia dibawakan apa gitu, alat tertentu dipasang di tokonya apa di mananya, untuk supaya laris dagangannya. Nah ini nggak boleh, haram. Karena kita minta kepada selain Allah dan percaya bahwa benda itulah yang mendatangkan rezeki untuk dia. Itu sudah. Syirik adalah perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah. Umumnya menyekutukan Allah seperti misalnya berdoa kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah bukan kepada Allah. Demikian pula apabila seorang berdoa, beristighosah, meminta pertolongan kepada malaikat, nabi, orang-orang soleh, bintang-bintang, jin, kuburan, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan kesyirikan lainnya. Oleh karena itu, jika manusia melakukan salah satu jenis ibadah tersebut, tetapi ditujukan kepada benda-benda mati, orang-orang yang sudah mati, ataupun orang yang tidak berada di tempatnya, maka semua perbuatan ini termasuk menyekutukan Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik merupakan sebesar-besarnya kezaliman, sebesar-besarnya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ketuhanan, ini kan ketika berbicara dengan kemusyrikan terhadap Allah, syirik terhadap Allah, berarti dalam hal ibadah, dalam keyakinan, ya, kita tidak boleh membuat kongsi dengan selain Allah. Ya, artinya bagi seorang manusia, hamba Allah,
Loyalitas dia hanya satu, yaitu kepada Allah. Itulah makna tauhid. Jadi tauhid ini sangat bertabrakan dengan syirik. Kalau tauhid itu mengesahkan Allah, ya, kalau syirik itu menduakan, bahkan menigakan, mengempatkan dan seterusnya. Karena di situ ada perkongsian. Nah, ini terlarang dalam Islam. Ya, dalam Al-Quran dinyatakan ada 2 ayat di suatu surat yang sama, yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Lalu kemudian ayat itu ditutup dengan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, berkongsi dengan selain Allah, maka dia telah melakukan tuduhan, melakukan perbuatan yang dosa yang sangat besar. Dan ayat yang satu lagi mengatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Banyak praktik-praktik kesyirikan yang terkadang sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadarinya. Seperti salah satunya adalah ilmu tenaga dalam yang sering ditemukan pada kegiatan ilmu bela diri pencaksilat. Ilmu tenaga dalam tersebut difungsikan untuk perlindungan diri jika ada gangguan. Namun jika kita kembalikan kepada keadaan zaman Rasulullah SAW, tidak ditemukan praktik tenaga dalam pada zaman Nabi Allah SAW. Terlebih lagi, tidak ada catatan penggunaan tenaga dalam pada setiap peperangan. Tenaga dalam digunakan untuk bela diri itu sah-sah saja, selama tidak menggunakan alat lain atau sarana yang bisa menyebabkan kita ini berbuat syirik kepada Allah. Misalnya menggunakan bantuan makhluk lain, seperti jin atau setan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita meminta pertolongan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu jatuhnya syirik. Karena ini bertentangan dengan apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka nggak boleh seorang hamba Allah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengesahkan Allah, dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi SAW mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah saja. Nah, jadi kalau ada perantara atau dia menggunakan sarana lain yang itu mengantarkan dia untuk meminta pertolongan kepada selain Allah, sehingga dia mendapatkan tenaga dalam, nah itu yang dilarang. Tapi kalau tenaga dalam yang murni, tidak ada unsur-unsur syirik, tidak pakai mantra-mantra, rapalan-rapalan yang ada kalimat atau menunjukkan ada indikasi itu mengarah kepada kemusyrikan, itu enggak masalah.